Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, karena di video sebelumnya aku udah membuat lapis legit dengan menggunakan 20 butir kuning telur. Jadi kali ini aku pengen buat yang 25 butir. Kenapa masih bikin lapis legit? Supaya teman-teman yang pengen jualan ataupun yang mau belajar bikin lapis legit punya sedikit referensi dari video-video yang aku buat. Dan di sini udah ada bahan-bahannya dan udah aku takar satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama ada kuning telur sebanyak 25 butir. Ini total beratnya kurang lebih 420 sampai 450 gram. Kemudian di sini aku pakai full margarin. Kalau kalian mau ganti dengan butter juga boleh ya teman-teman. Jadi ini totalnya 340 gram. Dan untuk gula halusnya aku pakai sebanyak 160 gram. Susu kental manisnya 90 gram. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai sebanyak 2 sendok makan atau kurang lebih 30 gram. Nah, karena aku pakai full margarin supaya lebih wangi, aku tambahkan nanti sedikit pasta vanila. Sekarang kita ke step by step cara pembuatannya. Untuk lapis legit, kalian boleh kocok margarin dulu ataupun kuning telur dulu. Tapi setelah kocok margarin, alat pengocoknya kalian harus cuci bersih, baru setelah itu kalian kocok kuning telur. Tetapi kalau teman-teman kocok kuning telurnya dulu, alat pengocoknya tidak perlu kalian cuci, langsung bisa kocok margarin ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau kocok kuning telurnya dulu supaya ya tidak cuci-cuci alat pengocok ya teman-teman, lebih simple aja dan kerjanya juga lebih cepat. Kemudian ini aku mau tambahkan gula halus ke dalam kuning telur. Dan kita tambahkan juga essence vanila. Dan ini kalian tambahkan boleh setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Nah, untuk kuning telur harus dikocok sampai mengembang dan juga kental. Pakai speed yang paling tinggi. Nah, kalau kuning telur sudah kental seperti ini, kemudian masukkan tepung terigu. Dan ini kita aduk sampai tercampur merata. Jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur merata. Oke teman-teman, kalau kuning telurnya ini sudah mengembang dan juga kita udah campur dengan tepung terigunya, sudah tercampur merata, ini kita sisihkan dulu sebentar. Nah teman-teman, untuk margarinnya ini aku pakai yang suhu dingin dari kulkas, tetapi teksturnya ini masih lembut, tidak terlalu keras ya teman-teman. Jadi ini kita langsung aja campurkan dengan kental manis. Nah, kalau sudah margarin ini kita kocok sampai mengembang, lembut dan juga creamy. Dan ini kita langsung aja pakai alat pengocoknya, tidak perlu dicuci karena nggak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, ini margarinnya sudah mengembang, lembut dan juga creamy. Nah, kalau teman-teman pakai margarin ataupun butter yang dingin, biasanya kocokannya ini akan bagus, bervolume dan juga lembut, creamy seperti ini ya teman-teman. Oke, ini mau kita langsung campur ke dalam kuning telur. Kalian boleh aduknya atau campur dengan menggunakan spatula atau
biar lebih gampang pakai mixer aja. Nah, ini lama pengocokannya, takarannya ini 340 gram. Jadi tadi aku kocok kurang lebih 6 menit ya teman-teman. Untuk telurnya tadi 5 menit. Nah, kalau sudah, ini mau aku aduk dengan menggunakan mixer supaya lebih cepat. Pakai kecepatan yang paling rendah. Nah, kalau sudah tercampur merata, ini kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita aduk kembali dengan menggunakan spatula supaya lebih merata. Oke teman-teman, ini adonannya sudah selesai. Teman-teman, di sini ada 2 buah loyang ukuran 18, yang ini. Dan yang ini ukurannya 17 ya teman-teman. Nah, kurang lebih 17 ya. Dan untuk tingginya teman-teman bisa lihat ini kurang lebih 6 cm. Dan sama untuk yang satunya juga 6 cm. Nah, 6,5 cm gitu ya teman-teman. Nah, kalian boleh pakai loyang yang ini ukuran 18 atau yang ini ukuran 17 ya. Jadi kali ini aku mau pakai yang ukuran 17 untuk 25 butir kuning telur. Dan kita lihat ini sepertinya penuh ya teman-teman, nanti full kuenya. Jadi ini kita lihat aja nanti. Ataupun kalau teman-teman takut adonannya ini kepenuhan, bisa pakai yang ukuran 18 cm. Oke? Untuk loyangnya di bagian dasar kalian olesi dengan margarin ataupun butter. Jadi di bagian tepiannya ini tidak perlu dioles apa-apa. Nah, setelah dioles kemudian dialasi dengan baking paper ya teman-teman. Tujuannya supaya kuenya ini lebih gampang kita keluarkan dari loyang. Nah, setelah kita beri dengan baking paper, kemudian olesi lagi tipis-tipis dengan menggunakan margarin ataupun butter. Nah, sekarang kita mau tuang untuk lapisan yang pertama. Buat kalian yang pengen bikin setiap lapisnya itu tipis, bisa timbang 40 gram atau 50 gram. Tapi kalau mau yang sedang, kalian bisa timbang 60 gram. Dan sini aku pakai per lapisnya itu dengan takaran adonan 50 gram ya teman-teman. Oke, kalau sudah rata, kemudian kita panggang dengan api atas bawah. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat api oven yang aku pakai, ini dia. Nah, ini aku pakai api atau suhu 180 derajat ya teman-teman. Ini aku zoom dulu. Nah, apinya seperti ini. Suhunya kalau kalian pakai termometer suhu, karena ini ovennya tidak punya pengatur suhu, jadi ini suhunya kurang lebih 180 derajat untuk lapisan yang pertama aja. Nanti untuk lapisan yang kedua teman-teman harus turunkan suhunya di 150 derajat. Kemudian ini apinya aku kecilkan sedikit. Oke ya teman-teman. Nah, untuk lapisan yang pertama ini aku mau letakkan loyangnya di rak yang atas. Kita panggang sampai lapisnya ini matang dan juga kering permukaannya.
Nah teman-teman, kalau di bagian tepinya sudah kecoklatan seperti ini kita pindahkan di rak yang paling bawah. Ini apinya udah aku kecilkan ya teman-teman. Jadi ini kira-kira suhunya itu 150 derajat. Ini kita panggang sampai permukaannya kecoklatan, sebentar aja, kurang dari 1 menit. Oke teman-teman, ini udah warnanya kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Nah maaf tadi untuk lapisan yang pertama aku lupa rekod, ini lapisan yang kedua ya teman-teman. Jadi panggangnya seperti ini, warnanya jangan terlalu coklat. Kemudian untuk lapisan yang kedua ini, sebelum kita beri dengan adonan yang baru, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis ya teman-teman. Nah ada yang tanya sama aku, ini kok setiap lapisnya enggak dioles dengan margarin atau mentega. Menurut aku itu kurang bagus ya teman-teman. Nanti lapis yang kalian hasilkan itu akan berminyak sekali, jadi saat kalian makan itu kurang enak tuh. Jadi ini kalian olesi aja margarin atau butter di alat penekannya sekali aja, tidak perlu dioles berkali-kali. Jadi ini kita tekan dulu lapis legitnya. Nah ini kita tekannya juga pelan-pelan ya teman-teman, jangan terlalu kuat. Kemudian kita beri dengan adonan yang baru. Nah ini untuk lapisan selanjutnya teman-teman panggang pakai api atas, suhunya 150 derajat. Kalau teman-teman menggunakan oven yang seperti ini, tapi teman-teman kalau pakai oven listrik disesuaikan lagi dengan oven yang teman-teman pakai suhunya. Nah kalau sudah merata seperti ini kita panggang lagi ya teman-teman. Nah untuk lama pemanggangannya setiap lapis itu kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ovennya itu misalnya 150 derajat, tetapi kalian panggang per lapisnya itu terlalu lama, jadi suhunya bisa kalian naikkan. Ataupun sebaliknya, kalau terlalu cepat suhunya harus kalian turunkan karena terlalu panas. Takutnya permukaannya matang tetapi dalamnya itu masih mentah. Oke teman-teman, ini kita selesaikan dulu lapisnya hingga adonannya habis. Nah teman-teman, sebelum kuenya ini matang, kalau kalian menggunakan oven gas harus diputar ya teman-teman loyangnya supaya warnanya merata. Lalu setelah itu kita panggang lagi sampai permukaannya kuning kecoklatan dan rata. Nah teman-teman, ini lapis legitnya udah hampir selesai aku buat, dan
Ini udah matang ya teman-teman, kita tekan dulu dengan penekan lapis. Kemudian ini untuk adonan yang terakhir, kita langsung aja masukkan semuanya. Dan ini pas satu loyang ya teman-teman untuk adonan 25 butir kuning telur. Jadi teman-teman terserah mau pakai loyang 17 ataupun loyang 18. Nah, setelah kita masukkan adonannya, kemudian kita ratakan dengan menggunakan sendok. Lalu ini dipanggang lagi hingga matang. Oke teman-teman, ini kue lapisnya sudah selesai dan adonannya juga sudah habis. Kemudian kita tekan dengan penekan lapis sebelum kuenya ini kita dinginkan dan diamkan hingga di bagian tepinya itu terlepas sendiri dari loyang. Nah, kalau kuenya udah dingin dan bagian tepi sudah terlepas dari loyang, kemudian kita balikan kue dan ini kita buang dulu baking papernya. Lalu kita alasi lagi dengan plastik, kemudian kita balikan kembali. Nah, sekarang kita ukur lebar kuenya berapa, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk tinggi kuenya, lalu di bagian tepinya juga kering ya teman-teman, lapisnya ini tidak basah di bagian tepi. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau udah buat lapis legit, kita paling penasaran sama lapisan dalamnya. Sekarang aku mau potong dan mau tunjukin ke teman-teman semua lapisan dalamnya seperti apa. Dan ini teman-teman bisa lihat lapisannya tipis. Oke teman-teman, menurut teman-teman gimana? Cantik bukan? Oke kalau gitu sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.